Hai, konnichiwa. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang 8 buah partikel. Ada partikel apa aja? Yang pertama ada partikel H, partikel Mo, partikel No, partikel K, partikel Ni, partikel D, partikel Wo, dan juga partikel Ga. Di mana 8 partikel itu masih aja banyak yang bertanya-tanya tentang penggunaannya, masih ada yang kurang paham dan lain-lain. Oke, langsung saja aku akan jelasin fungsi dan arti dari partikel Ni dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama, fungsi dan arti partikel Ni ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan pelaku atau benda mati. Jadi maksudnya itu bisa makhluk hidup atau benda mati. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, Tomodachi wa heani imas. Teman saya ada di kamar. Heani ya. Heani imas ya. Kalau bendanya hidup harusnya pakainya imas. Ya, begitulah artinya. Contoh buat benda mati kayak gini minasang. Ringo wa tsukue no ue ni arimasu. Apel ada di atas meja. Oke, jadi partikel Ni ini bisa memiliki arti di kamar, di atas meja, memiliki arti di kamar, di atas meja, bisa juga digunakan untuk pelaku manusia ataupun benda mati. Kurang lebihnya penjelasan dari saya apa fungsi dari artikel Ni ini, fungsi dan arti partikel Ni ini. Selanjutnya aku akan menyampaikan fungsi dan arti partikel D. Arti dari partikel D bisa digunakan untuk menunjukkan tempat aktivitas tertentu, aktivitas tertentu. Nah, itu tuh bisa menggunakan partikel D. Kemudian, apa bedanya dengan partikel Ni? Nah, kalau bedanya, kalau partikel D itu kegiatannya lebih kasual, lebih santai aja ya, kasual gitu, tidak ada tujuan yang lebih pasti. Nah, kalau Ni itu biasanya tujuannya itu lebih pasti dan udah tahu exactly apa itu. Oke, sesimpel ini. Misalnya kalau pakai D ya, saya mendengarkan musik di kamar. Itu kan kasual ya. Jadi kalau bahasa Jepangnya kayak gini. Heade ongaku wo kikimasu. Oke, kita di sini pakainya partikel D ya, karena lebih kasual aja. Ada juga partikel wa. Partikel wa berfungsi sebagai penanda topik kalimat. Misalnya pada kalimat Watashi wa Tokyo ga suki desu. Saya suka Tokyo. Nah, saya di sini sebagai topik kalimat ya. Kalimat ini membahas apa sih? Ya, membahas tentang saya, watashi gitu. Jadi disinilah fungsi partikel wa itu sebagai penanda topik kalimat. Topiknya apa? Topiknya adalah ya watashi. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk partikel wa ini. Lalu berikutnya ada partikel ga, yaitu menandakan sesuatu yang kita suka selain itu. Sesuatu yang kita suka. Selain itu ada juga fungsi lain, yaitu penanda topik yang lebih spesifik. Bisa juga menunjukkan keberadaan subjek. Misalnya, Nihon wa machi ga kirai desu. Jepang kotanya sangat bersih. Jadi partikel ga ini berfungsi sebagai penanda topik yang lebih spesifik dari partikel wa yang tentunya masih berhubungan dengan topik utamanya. Jadi Nihon wa machi ga kirai desu. Jadi Jepang itu kotanya sangat indah atau bersih. Berikutnya ada partikel mo yang berfungsi penanda juga ataupun. Contohnya watashi mo isa desu. Saya juga dokter. Partikel mo menggantikan wa. Partikel mo menggantikan wa. Jadi ya, itu contohnya, salah satu contohnya. Berikutnya ada partikel no berfungsi penanda menggabungkan kata benda, menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan, menunjukkan buatan mana. Contoh kalimatnya. Kore wa Yamada-san no kuruma desu. Ini adalah mobil milik Yamada. Kurang lebihnya kayak gitu ya contohnya. Selanjutnya ada partikel K yang berfungsi sebagai penanda apakah. Partikel K diletakkan di akhir kalimat, digunakan untuk bertanya apakah. Contohnya,
Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu pelajar? Partikel ka diletakkan sebagai kata tanya untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, poribukuro no naka ni arimasu. Di kantong plastik ada sesuatu. Partikel ka untuk memilih salah satu hal atau lebih. Contohnya atau. Contoh kalimatnya kayak gini. Iku ka ikanai ka tenti shidai desu. Pergi atau tidak pergi tergantung cuaca. Dan terakhir ada partikel wo atau bisa disebut juga o. Arti partikel wo identik dengan kata kerja. Biasanya partikel wo atau bisa disebut dengan o ini juga berguna sebagai penanda objek. Partikel wo dapat ditambahkan pada kata benda sebagai pelengkap penekanan suatu kata kerja. Contohnya, hon wo yomimasu. Saya membaca buku. Bisa juga, kinau nihongo wo benkyou shimashita. Kemarin saya belajar bahasa Jepang. Cukup sekian dari saya. Itu video saya menjelaskan partikel-partikel yang ada di bahasa Jepang. Partikel yang ada 8 partikel itu, kurang lebihnya bisa melihat di channel-channel YouTube yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Shitsuraimasu.